Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya bersama siapa namanya? Herianto. Nah, penyakitnya ini sebenarnya sudah 10 tahun ya. Dia ini 10 tahun nggak bisa tidur. Ya, dalam arti kata bukan dalam 10 tahun itu benar-benar nggak tidur kan? Ya. Ada tidurnya. Ada tidurnya. Cuman ya banyak nggak tidurnya. Banyak nggak tidurnya. Ya, kalau di dalam dunia medis ya, yang jelas ini kena psikisnya, psikologinya, ya stres, ada beban segala macam. Nah, yang kali ini sebenarnya yang saya mau angkat adalah gimana sih orang itu kok bisa nggak tidur. Tensinya memang tinggi sih tadi ya. Sempat di terapi dulu tadi 5 menit. Ya, kalau sekarang sih sudah 142/95 ya. 94/95. Kalau bawahnya detak jantungnya 56. Ya. Nah, jadi yang saya mau bahas itu kenapa sih susah tidur? Dan bahasanya itu kenapa susah tidur? Karena memang orang yang sudah biasa pikirannya kemana-mana, dia sudah nggak terasa lagi kalau dia tuh banyak pikiran. Sama seperti contohnya orang yang suka makan pedas ya. Suka makan pedas, makan 2 sendok bakso itu cabai bakso itu mungkin nggak kerasa, tambah lagi bisa 4 sendok. Nah, jadi karena udah kebiasaan ya, makan cabai itu udah biasa, menjadi sesuatu hal yang biasa. Jadi sudah tidak terasa lagi panasnya, radangnya atau segala macam. Bahkan mungkin sakit perutnya juga nggak ada. Nah, untuk orang-orang yang nggak biasa makan pedas, mungkin 1 biji cabai aja sudah kelocotan ya. Ya mau kayak saya lah, saya tidak suka pedas ya. Nah, begitu juga masalah orang nggak bisa tidur, itu sebenarnya kondisinya dia banyak pikiran, tapi dia tidak merasa bahwa dia itu sedang banyak pikiran. Benar kan begitu ya, Mas Heri ya? Nah, jadi gimana sih solusinya? Solusinya cuma satu, yaitu tahu napas keluar, tahu napas yang masuk. Jadi pernapasannya lewat hidung, yang tidak boleh lewat mulut. Tadi sudah dicoba 5 menit aja, tadi sudah dicoba ya. Dia menggunakan teknik meditasi duduk aja, begini aja duduknya, cuman dia fokusnya hanya ke napas keluar, napas masuk. Ada pikiran yang lain, dia tetap kembali nih, dan rasanya memang sudah lumayan ya. Udah ada perubahan ya. Di badannya sudah nggak ada kayak beban lagi ya. Nah, itu bisa dicoba, itu teknik yang biasa. Teknik yang kedua nih, yang kedua sengaja saya masukkan di channel YouTube ini ya, udah izin Mas Heri juga. Kalau yang teknik pertama tadi saya coba langsung dulu, coba enak nggak, dirasa 5 menit enak. Nah, teknik yang kedua ini saya masukkan lagi ya, cuman Mas Heri nggak usah dengerin saya ngomong ya. Keluarkan napasnya itu sampai 4 kali ya. Tapi tanpa tarikan napas ya, kayak gini saya contohkan nih. Baru normal biasa ya. Buang dulu sampai 4 kali ya. Ya. Lagi. Nah, normal. Mulutnya tutup. Ya, normal. Relax. Nah, ini untuk membuang tension ya. Jadi satu beban di dalam saraf-saraf kita itu bisa keluar semua. Ini juga untuk yang stres, yang punya anxiety ya, anxiety disorder, untuk psikis, juga untuk kelebihan berat badan, obesitas segala macam, ini bisa. Dan ini dicoba 5 menit, dan Mas Heri nggak usah dengerin saya ngomong ya. Nah, cuman biasanya rada-rada atau rata-rata ya, pada umumnya ke orang yang susah tidur atau gelisah hidupnya itu punya tension atau punya beban yang memang sulit untuk dikemukakan ya, atau diomongkan. Dan tadi saya sudah menebak ke situ ke Mas Heri, dan Mas Heri sudah mengakuinya. Dan memang cara solusinya adalah letting go, kita melepaskan itu. Gimana cara? Nah, dengan meditasi pernapasan tadi ya, cukup duduk begini aja, fokus ke napas keluar, napas masuk, dan membaca minasyaitonirrajim ya. Terus di dalam hati itu minasyaitonirrajim. Nah,
Karena yang pada umumnya orang nggak bisa tidur, pasti dia memiliki sesuatu ya entah tension atau beban seseorang atau beban pribadi atau apa. Nah, saat dia kepikiran kepada pokok masalah atau sumber masalah itu, dia membaca minasyaitonirrajim. Ya. Kenapa kok harus membaca itu? Karena memang ini untuk mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Sahabat baik atau orang baik yang memang kita suka benar sama dia, ya, sahabat soulmate itu tempatnya ada di hati. Begitu juga musuh atau yang memang kita anggap musuh itu juga tempatnya di hati. Kalau teman atau sahabat atau bestinya lah bahasanya, dia itu menenangkan kita, ya, mengademkan kita, membuat kita nyaman, itu di hati kita, ya. Itu kita cukup membacanya Fatihah aja. Kalau kita ngerasa nyaman, kita membangkitkan supaya badan kita itu nyaman, ya. Jadi teman kita yang kita senang, misalnya kalau Mas Heri, mungkin saya lah Samiaci, ya mungkin udah 2 kali ini Mas Heri ke sini dan mungkin dia juga menganggap diri saya adalah gurunya, maka dia cukup Fatihah ke fokus ke diri saya, itu akan mengademkan batin dia atau jiwa dia. Nah, bagaimana cara menghancurkan musuhnya? Nah, yang racun tadi. Kalau musuh itu orang yang kita tidak suka, orang yang kita benci, orang yang kita suka marah-marahin kita, itu menjadikan satu momok di dalam diri kita. Gimana caranya mengalahkan dia di dalam diri kita? Karena itu racun. Cukup bacakan minasyaitonirrajim. Dan ini sebenarnya teknik dasar dari praktisi supranatural, ya. Untuk yang pemula sebenarnya saya agak bongkar sedikit, saya bongkar ilmu ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mengalami problemnya yang sama, masalah yang sama, penyakit yang sama, karena memang ada sesuatu musuh yang dianggap musuh di dalam diri kita, baik itu saudara kita, tetangga kita, atau emang orang yang tidak dikenal, tapi kok orang itu selama 10 tahun ya Mas Heri memendam ini, menjadikan dia musuh di dalam diri dia, ya menyebabkan diri Mas Heri sendiri ya terkena penyakit yang aneh-aneh seperti ini, susah tidur, stres, bahkan maunya ngomong terganggu di finansial ekonominya, karena gara-gara ini ya dia ketutup semuanya. Karena vibrasinya adalah vibrasi negatif. Nah, gimana caranya menghancurkan vibrasi negatif ini tanpa menyentuh orangnya? Nah, cukup amalannya minasyaitonirrajim. Sebenarnya ini adalah dasar salah satu teknik, ya, dari praktisi supernatural. Makanya disebut praktisi itu memang ada prakteknya. Jadi apabila mau dibuat lebih tajam lagi, ya pada saat kita memang di dalam sini agak ini, ya seperti kita membacakan di batu, ya. Batu aja cukup, ya, nggak usah yang aneh-aneh lah. Saya agak bongkar dikit, batu itu dibacakan minasyaitonirrajim, sebenarnya dipegang, yaitu membuat satu zat padat menjadi zat kuantum, ya. Dan itu bisa terkirim langsung, memang sebenarnya langsung ke orang yang memang sangat kita benci itu tadi. Cuma mudah-mudahan ini hanya untuk kita, teknik ini digunakan untuk menghancurkan yang ada di dalam diri aja, ya. Tidak untuk menghancurkan orang lain, ya. Mudah-mudahan ya ilmu kali ini memang terbongkar, ya, rahasianya, ya. Gimana sih merubah zat padat menjadi zat kuantum, ya, menjadi sesuatu yang memang supranatural, ya. Kalau spiritual itu kan adalah kesadaran. Nah, sekarang saya ajarkan teknik kesadaran tadi, yaitu lewat pernapasan, ya. Pernapasannya nggak cukup lama, ya, cukup 5 menit aja mengolahnya, badan sudah terasa enak. Tapi kalau memang dirasa mau dilanjut, memang malam susah tidur, ya ini bisa digunakan teknik ini dengan pernapasan hidung. Cukup tahu ini napas keluar atau napas masuk. Nah, begitu juga akan saya bongkar teknik Sukmarogo, ya. Kalau Sukmarogo sampean cukup pas napas keluar itu aja, gitu, ya. Gitu. Nah, pada saat dia masuk ucapkan Allah. Jadi waktu dia keluar, yang dia napas keluar tadi, yang itu di dalam hati kita cukup ya, gitu, ya. Ya, ini kayak saya ucapkan begitu. Tapi yang keluar adalah yang masuk adalah Allah. Yang keluar adalah yang masuk adalah Allah, gitu, kan. Nah, nanti kita bisa kita keluar dari raga kita. Kita ini kan adalah rumah. Maka setiap rumah itu ada pati uripnya. Nah, pati urip itu adalah jiwa tadi, kesadaran kita, atau ranah kesadarannya.
Jadi dia masuk ke lautan kesadarannya, bisa keluar dari raganya, dan dia bisa mengetahui makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya, makhluk yang dirasa bukan manusia ya, itu bisa terpantau semua dan terdeteksi. Makanya disebut praktisi supranatural adalah praktisi yang membahas tentang level kesadaran atau ranah kesadaran. Jadi saat dia energi kesadaran dia menyebar ke dalam rumah atau sekitar rumah, dia tahu bahwa di sekitar rumah itu apakah ada pati urip yang lain, penghuni-penghuni yang lain, dan dia bisa temui di dalam dunia itu, dunia astral itu. Dan ini bisa, tekniknya bukan menjem ya, tekniknya melek. Karena memang susah tidur berarti kan melek matanya. Dan ini orang yang suka melek itu di dalam dunia spiritual saya, itu orang yang sebenarnya paling hebat, paling ditakuti oleh bangsa jin dan bangsa iblis. Jadi mungkin teman-teman ya saat menyaksikan video ini yang memang mau belajar, ini adalah teknik dasar dari praktisi supranatural ya, yang saya ajarkan, saya bongkar saat ini juga. Dan di sini juga saya bongkar bagaimana cara mengubah zat padat menjadi zat kuantum. Jadi kuncinya cuma satu, kalau teman itu ada di hati, musuh juga ada di hati. Benar ya Mas Heri ya? Iya. Nah, saat tadi sudah level kedua ya, teknik pernapasan level 2, udah enak rasanya? Mending ya? mending. Jadi ini pengobatannya cukup 5 menit, dia sudah merasakan enak, tanpa obat, tanpa mantra, tanpa amalan ya. Sebenarnya kalau yang istilahnya mendawamkan minas syaitonir rajim, itu cukup niatnya karena dia mau menghancurkan musuh yang memang selama 10 tahun ini ada di dalam jiwa Mas Heri ya. Iya. Jadi dia mempengaruhi jiwa Mas Heri ya. Jadi mau kerja salah. Ya pikirannya numpuk terus. Yang satu belum selesai sudah ada pikiran yang lain lagi ya. Ya akhirnya ya numpuk terus ya. Posisinya numpuk terus. Ini juga karena mic-nya satu, jadi saya gantian aja ya. Ngomongnya mungkin kalau memang suaranya kurang bersih juga terdengar, boleh dikeraskan volumenya, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan teknik ini bisa membantu banyak orang juga semuanya, karena ini adalah kategori ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon, dan Mas Heri juga sudah menjalaninya dalam waktu 5 menit sudah berasa luar biasa ya. Iya. Enak ya? Udah enak. Ya, udah enak. Nanti bisa diterapkan di rumah ya. Nah, jadi tidak dipijat, tidak diurut atau tidak diapa. Ya. Silahkan buat teman-teman yang memang mau belajar, ini sudah ada level 1 dan level 2-nya. Untuk level berikutnya, untuk ranah fisik ya, ranah fisik mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, itu aja. Salam rahayu, 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 Sagung Dumadi dari Kisami Haji.